mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dia pasti buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan Tuhan Yesus. Engkau pasti yang selalu membuka jalan dalam hidup kami. Bapa, kami mengangkat tangan kami menyerahkan segala pergumulan kami, hidup kami, masa lalu kami untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaiblah yang Engkau perbuat, jiwa kami sungguh-sungguh menyadarinya. Matamu telah melihat kami selagi kami bakal anak. Dan di tempat bumi yang paling gelap Engkau telah menunun kami, Tuhan. Dengan sebuah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mengetahui, mengenal kehidupan kami yang buruk, Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan menjadi yang baik sebab sejak awal Engkau menciptakan kami dengan keadaan yang baik untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa di surga, kami rindu Tuhan kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah mempelajari kitab Wahyu yang sungguh merupakan satu manfaat bagi kita untuk mempercaya mujizat itu bukan sekedar kita harapkan hari demi hari kita beroleh mujizat dan sesudah itu that's it, sudah selesai. Tidak saudara, tetapi kita dipanggil untuk berkemenangan dan berkemenangan sampai akhir supaya kita mengalami yang namanya kebangkitan pertama dan supaya kita tidak mengalami yang namanya kematian kekal, kematian yang kedua, kematian yang selama-lamanya. Di hadapan tahta Tuhan kita akan diberikan upah, bukan mendapatkan pengadilan. Itu sebabnya mari kita hidup dengan benar. Langkah awal bukan yang menentukan, tetapi langkah akhir. Saudara, mungkin kita punya masa lalu yang buruk. Saudara mungkin mengalami titik terendah di dalam kehidupan saudara. Tetapi titik terendah di dalam kehidupan saudara seringkali merupakan titik awal untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mengalami Yesus
tanpa melalui hal-hal yang mungkin tidak enak di dalam kehidupan mereka. Kemudian baru mereka mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk ke depan ini saya akan mengupas beberapa perikop dari perjanjian baru supaya kita lebih mengupas dengan detail tentang perikop-perikop yang ada di perjanjian baru. Kita akan menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk belajar di kitab perjanjian baru. Dan saya akan mulai pada hari ini dari Matius 1. Dan saudara, kita akan belajar di Matius 1 yang pertama dari judul perikop silsilah Tuhan Yesus Kristus dari Matius 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ada hal yang menarik di sini ketika Tuhan melibatkan perempuan-perempuan asing, perempuan-perempuan yang bukan dari suku Yehuda untuk masuk di dalam suku Yehuda, dan kemudian mereka ada skandal-skandal dalam tanda kutip yang kemudian ternyata apakah Tuhan kompromi dengan skandal? Apakah Tuhan memanggil perempuan-perempuan yang tidak benar masuk di dalam silsilah Yesus? Apakah memang perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang punya latar belakang yang skandal, yang latar belakang buruk, itu bisa masuk di dalam genealogi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan itu sesungguhnya dia merancangkan dari awal itu rancangan yang baik? Tetapi manusia membuat skandal itu dari dirinya sendiri. Saya mau katakan, tidak ada manusia pun di dalam dunia ini yang sempurna. Even kamu sudah mengalami lembah kekelaman. Even kamu sudah mengalami titik terendah di dalam kehidupan kamu. Even kamu sudah terbuang dari keluargamu. Even kamu sudah melakukan hal-hal yang buruk di dalam masa lalumu. Tuhan yang pegang masa depanmu sanggup membawa engkau di dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengabarkan tentang hari ini tentang pengharapan di dalam Tuhan. Begitu engkau masuk di dalam rancangan Tuhan, engkau punya hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, mungkin masa lalumu adalah masa lalu yang terbuang. Lalu engkau mencari-cari jalan bagaimana Tuhan supaya hidupku dipulihkan. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita juga selain mempelajari tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus, kita juga mau melihat pengharapan apa yang Tuhan sediakan bagi perempuan-perempuan yang sudah terbuang, bagi perempuan-perempuan yang tidak dianggap, bagi perempuan-perempuan yang mungkin tidak masuk di dalam logika, bisa masuk di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini Tuhan mengizinkan mereka masuk supaya kita mempelajari sesuatu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang empunya kesempatan. Tuhan adalah Tuhan yang empunya hari depan. Tuhan adalah Tuhan yang empunya segala macam mujizat yang tidak mungkin dia akan buat menjadi mungkin. Dan Tuhan adalah Tuhan atas Yesus Kristus sebagai Tuhan dari segala bangsa. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau katakan, Tuhan adalah Tuhan atas perjanjian. Ketika dia katakan kepada Abraham, engkau dan keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan dari keturunanmu engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan kata Yesus kepada Raja Daud, dari keturunan suku Yehuda ini, ya, pemerintahan kerajaan Yehuda tidak akan pernah beranjak. Bahkan ketika Yakub memberikan berkat kepada Yehuda, tongkat pemerintahan itu tidak akan beranjak daripadamu. Dan benar saudara, dari genealogi, dari silsilah Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan terus digenapi dari satu keturunan kepada keturunan yang lain. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kemarin sudah mempelajari kitab Wahyu, dan kita merindukan bahwa kita adalah gereja Tuhan yang mengalami rapture, terangkat, dan tidak mengalami kesusahan besar. Tetapi jika kita masuk di dalam kesusahan besar, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan ketika kita keluar sebagai pemenang, kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, ketika pendurhakan itu diizinkan dibebaskan kembali, kita masuk dalam Yerusalem baru dan tidak masuk di dalam penghakiman tahta putih yang mengerikan, saudara. Dan orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan atau sudah ada di kitab kehidupan tapi kemudian dihapuskan, itu akan mendapatkan penghakiman untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara, kita berharap kita tidak masuk di situ. Itu sebabnya hari ini ketika Tuhan berfirman, biarlah engkau ada pengharapan, biarlah engkau punya masa lalu yang buruk, engkau bisa masuk ke dalam masa depan yang ada di dalam Yesus Kristus. Masuk dalam silsilah Yesus Kristus, masuk di dalam anak-anak kerajaan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki di dalam hidupmu selalu ada pemulihan. Saudara, mungkin engkau punya latar belakang yang tidak baik, tidak benar.
Tetapi jikalau engkau masuk di dalam rancangan Tuhan, maka rancangannya itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Mazmur 139 ayat 14 hingga ayat 16. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaiblah yang kau perbuat dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Saudaraku yang diberkati, di tempat bumi yang paling gelap, matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan sebelum hari-hariku terbentuk, engkau telah mengetahuinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari kita Tuhan mengetahuinya. Tetapi manusia seringkali jatuh di dalam skandal-skandal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau kembali di dalam rancangan Tuhan, bahkan engkau yang ada di luar rancangan Tuhan, ketika engkau masuk di dalam rancangan Tuhan, maka rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang silsilah Yesus Kristus. Kedepannya kita akan belajar dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan mengupas secara detail dari kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan belajar dari silsilah Yesus Kristus, Matius 1 ayat 1 hingga 17. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus, Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini kita melihat dari silsilah Yesus Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Mulai dari Abraham sampai Raja Daud itu ada 14 keturunan. Anak memperanakan Ishak memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Seluruhnya ada 14 keturunan. Siapakah Tamar? Tamar itu sebetulnya dia menikah dengan Er dan Onan, anak dari Yehuda. Tetapi ketika Yehuda tidak lagi memiliki anak laki-laki, maka Tamar memperalat, kemudian dia pura-pura menjadi pelacur, dan kemudian dia menjadi istrinya Yehuda. Apa manfaatnya kehadiran Tamar di dalam kehidupan Yehuda? Dia meneruskan garis keturunan Yehuda. Yehuda di dalam Kejadian 49, dia mendapatkan nubuat bahwa tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Saudara bayangkan jikalau keturunan ini terputus, berarti tidak akan sampai pada keturunan Yesus. Bahkan Daud saja nggak sampai, bagaimana mungkin bisa sampai pada keturunan Yesus? Jadi Tamar adalah perempuan yang hadir di tengah-tengah kehidupan silsilah dari Yesus Kristus. Dia menikah dengan Yehuda, hasil dia meneruskan garis keturunan dari suku Yehuda. Lalu ada perempuan yang lain yang menikah dengan Salmon, ayah dari Boas. Rahab ini adalah seorang yang menolong kedua pengintai yang masuk mengintai tanah Kanaan. Siapakah dia? Dia seorang perempuan yang tinggal di tembok Yeriko. Siapakah dia? Dia perempuan asing, perempuan kafir. Tapi dia masuk di dalam keturunan Raja Daud. Nah, saudara, kemudian kita lihat bahwa peranan seorang perempuan asing. Kita boleh punya masa lalu yang buruk, kita boleh punya garis keturunan yang tidak benar, tapi ingat Kejadian 139 berkata bahwa Tuhan melihat kita selagi bakal anak. Sebenarnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rahab juga adalah perempuan yang tidak benar. Tetapi ketika dia bertobat, dia mau katakan dia percaya kepada Allah Yahweh, maka dia kemudian masuk di dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang diberkati, tidak peduli dari mana latar belakang asal muasalmu, tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan masuk dalam rancangannya. Even itu sebenarnya rancangan itu sejak awal, selagi engkau bakal anak, Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupanmu. Boas memperanakan Obed dari Rut. Siapakah Rut? Rut adalah keturunan orang Moab. Ketika Naomi bersama dengan suami dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem, mereka masuk ke dalam kerajaan Moab, mereka menikahkan anak-anaknya dengan keturunan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Rut tetap tinggal dengan Naomi, kemudian dia menikah dengan Boaz. Dan hasil apa yang dia keturunan yang dihasilkan yaitu Obed. Obed siapa? Obed itu adalah ayah dari Isai. Isai itu adalah ayah dari Raja Daud. Daud memperanakan Salomo Lalu Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Batsheba. Nah, saudara, selanjutnya Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia. Ini adalah raja-raja Yehuda. Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yozia, Yozia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya waktu pembuangan di Babel.
Sekalipun terjadi pembuangan di Babel, tetapi kerajaan Yehuda tidak terputus karena keturunan ini terus berlanjut sampai kepada genealogi lahirnya Yesus Kristus. Sesudah pembuangan di Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Seruliel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan di Babel sampai kepada Kristus. That's it, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Kristus mengalir darah Yusuf, mengalir darah Yehuda di dalam dirinya? Saya katakan ya. Karena rancangan Tuhan adalah 100% keturunan 100% keturunan manusia, 100% Allah. Dia dikandung dari rahim Maria. Rahim Maria itu dipinjam, kemudian dibuahi dengan benih daripada Roh Kudus, 100% Allah. Dan kemudian kenapa dia disebut dari keturunan Yehuda? Karena Yusuf ini adalah keturunan dari Yehuda. Makanya ketika Yusuf dengan maksud dengan diam-diam hendak menceraikan Maria, saudara, karena dia adalah laki-laki yang sopan, laki-laki yang baik, tetapi kemudian malaikat mengingatkan Tuhan untuk Yusuf meneruskan untuk menikahi Maria. Dan saudaraku, bergenapilah firman Tuhan bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan dari suku Yehuda. Dia lahir dari benih yang murni, yang suci, tetapi keturunan yang murni dan suci juga dari Yehuda itu turun di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan saudara, 5 perempuan asing yang masuk di dalam silsilah Yesus Kristus, 5 perempuan dengan skandal, 5 perempuan dengan kontroversi, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu juga berlaku bagi mereka, berlaku juga bagi kita. Mungkin kita adalah perempuan-perempuan yang tidak benar, perempuan-perempuan yang tidak baik, perempuan-perempuan yang sudah 2 kali menikah, perempuan-perempuan yang sudah menjadi anak, sebetulnya engkau adalah hasil aborsi, engkau mungkin adalah perempuan yang tidak dirancangkan hidupmu untuk lahir ke dunia ini, engkau mungkin adalah perempuan-perempuan yang terbuang, yang suamimu tidak mau mengakui anak di dalam kandunganmu, mungkin adalah engkau perempuan-perempuan yang dianggap sundal, mungkin adalah engkau yang perempuan dianggap sudah berzina berulang-ulang. Tapi saudaraku, itu memang bukan rancanganmu, bukan juga rancangan Tuhan. Kalau engkau adalah perempuan yang sudah jatuh bangun di dalam dosa kenajisan, ingat, kemarin kita sudah baca, perempuan Babel besar, pelacur itu, di dalam Wahyu 17. Rancangan iblis adalah menjatuhkan anak-anak Tuhan di dalam skandal. Rancangan iblis adalah menarik sepertiga bintang di langit, yaitu orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan tarik sampai jatuh. Dan saya harus menyampaikan ini, saudara. Perempuan sundal, perempuan malang, perempuan yang terbuang, yang lahir dari aborsi. Engkau juga sudah dirancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau engkau tetap tinggal dengan masa lalumu yang buruk, engkau ada dalam keadaan buruk, engkau pasti mati binasa 2 kali. Tapi kalau hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, lepaskan segala belenggu dari pelacur besar yaitu Babel itu dalam kehidupanmu. Engkau masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Engkau masuk dalam rancangan Yesus Kristus. Maka engkau adalah perempuan-perempuan yang akan dipakai untuk kerajaan Allah. Saudara, Tamar penuh dengan skandal. Rahab penuh dengan skandal. Ruth adalah orang Moab. Dan istri Uria dimulai dengan perzinahan di dalam kehidupan Daud. Maria dimulai dengan apa, saudara? Dia dianggap sebagai perempuan yang melahirkan sebelum dia hamil sebelum menikah. Jadi ada skandal-skandal, cerita-cerita negatif di balik perempuan ini. Dan saudara, ini saya sebagai perempuan yang menyampaikan firman Tuhan ini adalah menjadi beban bagi kita. Ketika kita mengawali pernikahan dengan cara yang tidak benar. Mungkin seumur hidup mereka akan mengalami tertuduh. Dan kemudian meninggalkan identitas mereka sebagai wanita yang sesungguhnya lahir dalam rancangan Tuhan. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kehidupan ini. Even kamu lahir dari keluarga baik-baik, kamu hidup menikah baik-baik dengan suamimu, apakah engkau akan terus tidak punya masalah? Pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Saya mau katakan seperti ini. Jangan pernah tertuduh dengan latar belakangmu. Tapi izinkan Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, dalam hidup nikahmu. Supaya hidupmu yang malang, hidupmu yang tertolak, hidupmu yang nista, hidupmu yang dulu sundal. Tetapi ketika di dalam Tuhan, engkau punya rancangan yang baru. Di sini engkau katakan bahwa aku punya harapan. Aku punya masa depan yang baik. Saudara, 5 perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tamar,
Dia juga punya kelicikan untuk meneruskan garis keturunan dari suku Yehuda. Dia, salah. Rahab, dia juga perempuan yang tidak baik. Tetapi ketika dua pengintai itu masuk di dalam tembok Yeriko-nya, dia mendapatkan seperti penginjilan dalam hidupnya, kemudian hidupnya diluruskan untuk takut akan Tuhan. Ruth, dia perempuan Moab. Saudara, perempuan Moab apa buruknya? Mereka menyembah berhala. Tetapi ketika dia mengenal Naomi, Allahmu Allah Allahku. Batsheba, dia memulai perkawinannya dengan Daud dengan perzinahan dan kemudian suaminya terbunuh. Maria, dia diungkapkan sebagai skandal dia mengandung di luar pernikahan. Tapi itu kandungan sebetulnya dari Roh Kudus. Jadi ada rumor, ada hoaks di balik peristiwa dari kelima wanita ini, saudara. 5 perempuan dalam silsilah Yesus Kristus menggambarkan ada bangsa lain, ada keturunan bukan dari suku Yehuda yang kemudian masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Tapi saudara, saya mau katakan, masa lalu yang buruk Tuhan akan ubahkan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan ketika engkau masuk di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, bahwa bangsa-bangsa lain juga akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang dipakai rahimnya, dipakai nilai-nilai hidupnya untuk maksud-maksud kerajaan Allah. Amin. Silsilah Yesus Kristus itu tidak lazim karena biasanya silsilah keluarga Yahudi teramat sangat patrilinear, yaitu harus dalam garis keturunan yang benar-benar garis keturunan yang dari keturunan yang bukan dari bangsa kafir. Mengapa Matius justru menyisapkan nama beberapa wanita dalam silsilah Mesias? Dan mereka itu bukanlah keturunan dari Yehuda, tetapi perempuan-perempuan yang kemudian melahirkan keturunan Yehuda yang lainnya. Karena Tuhan itu baik, amin. Karena Tuhan mau mengakui bahwa bangsa-bangsa lain juga itu masuk dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan sanggup. Dan saudara, sesungguhnya sejak awal rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan. Selagi kita bakal anak, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Tamar, ibu Peres dan Serah, suaminya yang pertama dan kedua meninggal tanpa anak, menjadi janda, diperlakukan tidak adil oleh ayah mertuanya dan akan kehilangan hak serta jaminan masa depan, menyamar sebagai pelacur dan hamil anak dari Yehuda sebagai keturunannya. Tapi akhir dari kehidupannya, dia menikah dengan Yehuda, melahirkan Peres dan Serah. Saudaraku, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Seluruh masa lalumu yang buruk, kalau engkau masuk di dalam silsilah Yesus Kristus, dalam tanda kutip engkau masuk di dalam rancangan Tuhan, maka engkau akan menjadi perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Rahab, ibu Boaz, ya saudara, istri dari Salmon, seorang pelacur. Dia bukan seorang yang menyamar, tapi dia tidak menyamar, dia pelacur yang apa adanya, dan dia dari bangsa lain, Kanaan. Jadi ini ada bangsa lain. Tapi ketika dia bertemu dengan kedua pengintai itu, saudara, yang mengintai di tembok Yeriko, karena mereka bermaksud untuk menaklukkan tanah Kanaan, dia menerimanya dengan baik dan dengan penuh iman. Dia mengenal, kalian kan bangsa itu, bangsa yang takut akan Tuhan dan Allah yang menolong kalian. Dia punya iman dengan bangsa ini, sekalipun dia dari bangsa lain dan dia juga pelacur. Dan selamat dari penaklukan Yeriko karena takut akan Tuhan. Dan menyembunyikan mata-mata Israel serta menolong mereka kabur. Menikah dengan Salmon dan menjadi buyut daripada Daud. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Sudahkah Anda peka, saudara, dalam langkah kehidupanmu? Engkau yang punya masa lalu yang buruk, izinkan Tuhan beracara dalam kehidupanmu sehingga engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Rahab menyerah, Rahab takut akan Tuhan, Rahab percaya dengan perkataan dari kedua pengintai itu, saudara, kemudian dia mulai masuk dalam rancangan Tuhan. Saudara, identitas ilahi dapat kita temukan ketika kita mulai masuk di dalam rancangan Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, perempuan-perempuan yang punya latar belakang yang buruk, hari ini engkau bertobat, sungguh-sungguh takutlah akan Tuhan, maka kehidupanmu yang dulu mungkin pelacur, sundal, pernah berzina, engkau menikah berulang-ulang, yang engkau tidak tahu masa depanmu akan menjadi lebih baik atau enggak, engkau menikah tapi engkau enggak bahagia, kemudian engkau menemukan bahwa hidupmu betul-betul sangat kasihan. Saudara, rancangan Tuhan akan datang kepadamu ketika engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Rahab percaya, maka dia diluputkan. Ketika tembok Yeriko runtuh, dia tidak termasuk di dalam keruntuhan itu. Tapi dia masuk dalam rancangan Tuhan. Bahkan dia menjadi bagian dari buyut dari Daud dan Tuhan Yesus. Ruth ibu Isai dari keturunan Moab, dari bangsa lain Moab. Bangsa Moab adalah penyembah berhala. Bahkan parahnya mereka melakukan pengorbanan anak melalui kematian suaminya dan kesetiaannya pada mertuanya. Dan Allah meninggalkan Moab, dia bertemu dengan Boaz. Dan dia adalah anak yang taat tunduk kepada mertuanya yang pahit.
karena dia melihat Allah. Dia katakan begini, ketika Naomi berkata, kamu pulang aja ke bangsamu, kamu dengan Orpa pulang aja. Orpa memeluk Naomi dan kemudian pulang ke bangsanya. Tapi Naomi berkata seperti ini, Naomi berkata seperti ini, aku tidak punya keturunan lagi untuk menikah dengan engkau sebagaimana kebiasaan dari orang Israel, mereka akan menikahkan dengan anaknya yang lain. Karena Naomi sudah kehilangan suami, dengan siapakah dia akan menikahkan? Ruth. Lalu dikatakan pulanglah. Tapi Ruth berkata begini, hal yang luar biasa, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, kemana engkau pergi di situ aku ada. Saudaraku yang diberkati, takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan Ruth. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan Ruth, sehingga dia mengikuti Naomi bukan dengan tujuan untuk menikah dengan salah satu dari saudara atau kerabat dari Naomi. Dia ikut kepada Ruth karena iman. Dan orang yang bertindak dengan iman kemudian Tuhan ubahkan. Nah, saudara, ketaatannya, dia sangat mempesona karena dia orang yang penuh hormat. Dan kemudian Boas mengambil dia sebagai istrinya. Boas melambangkan keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat sekali lagi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Sekalipun kita dari bangsa lain, sekalipun kita dari segala macam bentuk dosa yang paling hina, sekalipun pembunuh, narkoba, ya, penjudi, tapi kalau engkau mempercayai Tuhan dengan iman, latar belakangmu itu seperti kain lara yang diubahkan dari dosamu yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Percayalah, maka engkau akan masuk dalam rancangan Tuhan. Detik engkau takut akan Tuhan, engkau masuk dalam kerajaan Allah. Dan Ruth mendapat penghormatan. Dia tidak menyangka bahwa dari keturunannya itu akan lahir Raja Daud. Dia juga tidak menyangka bahwa dari keturunannya akan lahir Yesus Kristus. Saudara, engkau pun tidak akan menyangka. Engkau punya latar belakang, tundal pelacur, penzina, engkau waktu muda melakukan kawin cerai berulang-ulang. Tapi kalau engkau masuk dalam takut akan Tuhan. Masuk dalam takut akan Tuhan. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ruth masuk di dalam kerajaan Allah. Dia masuk di dalam rancangan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan hari depan jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Masuklah dalam kerajaan Allah dalam takut akan Tuhan. Batsheba ibu Salomo, istrinya Uria. Ya, istrinya dari Uria ya saudara. Uria ini adalah seorang terdadu daripada Raja Daud. Karena Daud mata keranjang di saat raja-raja berperang, di saat zaman raja-raja berperang, dia malah naik ke Sotoruma dan terjadilah godaan. Dia berzina, dia mengambil Batsheba dan berzina. Kemudian karena Batsheba hamil, kemudian Uria pulang, dia merancangkan kematian. Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, pelecehan, pembunuhan berencana dalam kehidupan Uria. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia berhasil membunuh Uria, dia menikahi Batsheba, anak yang ada di dalam rahim Batsheba, Tuhan izinkan mati. Dan itu merupakan satu pukulan bagi Daud, dia ditegur Nabi Nathan, makanya keluar itu Mazmur 51, yaitu Mazmur pertobatan. Saudaraku, apakah Daud lebih baik daripada Raja Saul? Raja Saul itu hanya memberontak. Tapi Saul itu berzina, membunuh, dan rancangan pembunuhan berencana. Siapakah yang lebih berdosa? Daud lebih berdosa. Siapakah yang lebih dikenan Tuhan? Daud lebih dikenan dari Saul. Karena apa? Karena Saul pertobatannya pura-pura, dan Saul pertobatannya itu masih gengsi, dan Saul tidak bertobat dari ketidaktaatan mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Ketaatan lebih baik karena pembangkangan itu seperti penyembahan berhala. Artinya ada ilah lain dalam hidupmu. Daud bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia hatinya tidak pernah lari daripada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Anak yang mereka lahirkan dari perzinahan itu mati. Tapi kemudian Tuhan katakan ketika Daud sungguh-sungguh bertobat ditegur Nabi Nathan, mereka kemudian mendapatkan anak lagi dan anak itu bernama Salomo. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu gampangnya hati Tuhan berubah. Salomo menjadi raja yang dipilih untuk membangun bait sucinya. Saya mau katakan seperti ini saudara. Bagi Tuhan, pertobatan itu sangat-sangat penting. Bagi Tuhan, pertobatan itu merupakan alat untuk dia memasukkan rancangannya yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup melupakan masa lalumu yang buruk. Dan kemudian rancangannya itu luar biasa. Batsheba mengalami pelecehan seksual oleh Raja
Israel terbesar yaitu Daud. Suaminya disiasati agar mati terbunuh di medan perang. Bayinya pertama mati. Kemudian dia melahirkan Salomo. Dari Salomo ini kerajaan Yehuda berkembang secara luar biasa. Kerajaan Israel ya. Waktu itu masih kerajaan Israel karena terpecah nanti di Rehabeam. Batsyeba ibu Salomo memulai segala sesuatu dengan buruk. Tapi ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, rancangan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Segampang itu? Ya, segampang itu saudara. Karena takut akan Tuhan itu penting di hadapan Bapa. Masa lalu yang buruk Tuhan akan ubahkan menjadi masa depan yang baik. Perempuan-perempuan dalam Tuhan, saya mau katakan, Tuhan sanggup melupakan masa lalumu asal engkau sungguh-sungguh percaya dan masuk dalam rancangan Tuhan. Perempuan terakhir di dalam silsilah Yesus yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17 yaitu Maria ibu Yesus. Tidak dijelaskan dia dari keturunan mana, tetapi dia mengandung bayi Yesus sebelum menikah dan ayah dari anak kandungnya itu bukanlah tunangannya, yaitu Yusuf. Skandal ini menjadi guncingan dan kecurigaan keluarga besar dan warga Nazaret selama bertahun-tahun. Dan dia sanggup memikul beban itu, saudara, dan kemudian dia menjadi dikatakan ibu bagi segala bangsa yang melahirkan Yesus sebagai Tuhan 100% Allah, 100% manusia. Hidup dengan begitu banyak skandal dan hoaks di dalam kehidupannya, tapi dia sanggup untuk menanggungnya. Saya mau katakan, saudara, hiduplah di dalam takut akan Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Pembelaan adalah hak daripada Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan siapa sih sebetulnya bayi yang dia kandung itu. Dia adalah Yesus, anak Allah yang hidup dalam keserupaan dan kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan dia telah mengambil rupa sebagai hamba menjadi taat sampai mati, sehingga ia dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud dari Matius menulis silsilah di awal kisah kedatangan Yesus untuk menyatakan bahwa Yesus datang untuk menembus manusia yang berdosa dari segala bangsa, dan dia menyebutkan wanita-wanita ini dari bangsa-bangsa yang lain yang masuk di dalam silsilah Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang punya skandal, punya latar belakang yang bisa dipermasalahkan, tapi orang-orang yang masuk di dalam kehendak dan rencana Tuhan, dia akan meneruskan rancangan Tuhan sampai tergenapi. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, apapun latar belakangmu, masuklah di dalam rancangan Tuhan. Perempuan-perempuan, engkau adalah orang-orang yang diberkati. Jangan menangisi masa lalumu, jangan menangisi keburukanmu, tetapi tangisilah masa depanmu, biarlah engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib, yang Tuhan berbuat itu ajaib. Hanya ketika kita hidup, kita mulai melakukan kenakalan, pemberontakan, menjauh daripada Tuhan, tinggal sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau Tuhan mau kembali kepada rancangannya, dia kembalikan kepada rancangannya yang semula. Dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dari masih embrio, saudara, dari engkau belum dicetak sebagai embrio, dalam kitab Tuhan semuanya sudah tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama kita pelajari bahwa Matius mau berkata bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Amin. Silsilah Yesus Kristus menjelaskan ada perempuan-perempuan dari bangsa lain yang masuk di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, saudara, rancangan itu sebenarnya sudah ada. Sebelum semua hari-hari kita tertulis, sebelum kita selagi bakal anak, hari-hari kita sudah tertulis di kitab Tuhan. Saudara, engkau telah merasa kehilangan masa depanmu, engkau mungkin merasa engkau sudah jauh dari Tuhan, tapi back lagi kepada esensi keberadaanmu. Engkau ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Engkau yang pernah jatuh sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai orang tua, engkau pernah jatuh.
Hari ini kalau takut akan Tuhan ada dalam kehidupanmu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan saya mau katakan dari silsilah Yesus Kristus ini, bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa, Tuhan mampu menyediakan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan ingat, di sini juga menjelaskan bahwa Yesus itu lahir dari satu perjanjian yang kekal. Mulai dari Abraham sampai kepada Daud, Salomo, bahkan sampai kepada Yesus Kristus, janjinya terpelihara. Ketika Tuhan berfirman, tongkat pemerintahan dari kerajaan Daud tidak akan beranjak daripadamu. Waktu itu kerajaan Yehuda belum merupakan satu kerajaan. Waktu itu ya, ketika nubuatan yang disampaikan Yakub kepada ke-12 anak-anaknya, ke-13 karena Yusuf dianggap punya keturunan Efraim dan Manasye, saudara. Waktu itu mereka belum sama sekali berbentuk kerajaan, tapi dikatakan tongkat pemerintahan dari kerajaan Yehuda itu tidak akan beranjak. Apa maksudnya, saudara? Bahwa kalau Tuhan berjanji, dia memelihara keturunan ini, dia akan pelihara. Dan kalau Tuhan berjanji dalam kehidupanmu, bahwa engkau akan dipelihara oleh Tuhan, engkau akan dipelihara, asal engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Saya percaya ada anak-anak yang merindukan hidupnya dipulihkan dari masa lalu yang buruk. Mereka akan masuk di dalam rancangan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka, mereka masuk rancangan Tuhan seperti Tamar, seperti Rahab, seperti Ruth, seperti Batsheba, seperti Maria, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang di luar dari bangsa yang takut akan Tuhan ini, tetapi mereka tercangkokkan di dalam bangsa yang takut akan Tuhan ini, dan rancangan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, kebaikan, kemurahan, kesembuhan, masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian setiap umat yang percaya mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, and God bless you.